jurusan keperawatan. Di sini dek saya akan melakukan penyuluhan tentang nabza. Apakah adik tahu apa itu nabza? Tidak. Baiklah. Kalau tidak tahu, saya akan menjelaskan apa itu nabza supaya adik lebih tahu dan mengerti tentang nabza. Nabza itu adalah narkotika, psikotropika, dan zat aktif. Nabza itu adalah narkoba yang berarti narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun non-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Jadi nabza itu merupakan narkotika jenis-jenis zat sintesis dan non-sintesis. Di situ bisa juga seperti narkoba, jenisnya mungkin sabu-sabu seperti ganja. Jadi saya akan menjelaskan lebih panjang lagi. Jenis-jenis nabza itu satu, depression. Itu depression itu contohnya seperti alkohol, ganja, obat penenang. Itu membuat tenang orang pemakainya. Jadi orang yang menggunakan depression itu seperti alkohol itu akan mengakibatkan ketenangan bagi pemakainya. Yang kedua itu adalah stimulan. Itu stimulan seperti ekstasi dan kokain. Itu pemakainya akan bersemangat. Jadi setiap pemakai nanti yang memakai stimulan ini seperti ekstasi ini akan terlihat semangat gitu. Yang ketiga itu halusinogen. Itu halusinogen ini orang yang halusi memakai narkoba, nanti dia jadi yang tidak ada menjadi ada di pikirannya gitu. Jadi halusinogen ini adalah halusinasi. Yang selanjutnya itu adapun ciri-ciri pengguna nabza itu satu, sering mengalami perubahan suasana hati. Dua, depresi. Tiga, halusinasi. Empat, cenderung menarik diri dari keramaian. Jadi pengguna nabza itu mereka itu tidak suka keramaian. Jadi mereka itu maunya sendiri-sendiri karena mereka itu ingin nggak terlihat mereka pengguna narkoba. Adapun penyakit yang disebabkan oleh nabza itu satu, penyakit kardiovaskular. Dua, kerusakan sistem pernapasan. Yang ketiga, kerusakan ginjal. Empat, kerusakan hati. Lima, kerusakan otak. Jadi jika kita mengonsumsi nabza itu seperti narkoba, penyakit akan muncul di tubuh kita. Jadi setiap sel-sel dalam tubuh kita seperti sel-sel dalam otak kita jadi rusak, saraf-saraf kita menjadi rusak. Jadi seterusnya itu pencegahan nabza, untuk pencegahan supaya kalian semua tidak menggunakan narkoba. Yang pertama itu mengikuti penyuluhan nabza yang dilakukan oleh mungkin
PNN atau kesehatan lainnya. Jadi adik-adik semua, jika ada penyuluhan itu silakan untuk mengikutinya supaya lebih tahu apa itu tentang nafsa dan lebih tahu itu tentang narkotika. Yang kedua itu membuat kegiatan yang positif. Jadi adik-adik semua silahkan membuat kegiatan-kegiatan yang positif, yang jauh dari hal yang negatif. Jadi kalian bisa tidak terpikirkan hal yang negatif gitu. Yang ketiga itu mengikuti keagamaan. Jadi adik-adik semua silahkan mengikuti keagamaan masing-masing. Dari situ kan bisa nanti hal-hal yang positif dilakukan dan menjauhi hal-hal yang negatif. Seterusnya melakukan olahraga gitu. Jadi jika kalian semua melakukan olahraga, pasti kalian semuanya sehat dan tidak menggunakan jenis obat yang berbahaya itu. Yang kelima, bersosialisasi dengan teman-teman yang tidak menggunakan nafza. Jadi buat teman-teman semua, mungkin banyak teman-teman kalian semua yang menggunakan nafza. Jadi kalian jangan melakukan sosialisasi dengan mereka. Jadi jauhi mereka dan bersosialisasikan dengan teman-teman yang tidak menggunakan nafza. Baiklah, inilah materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin adik semua ada yang mau bertanya? Saya. Oh, silahkan. Dengan adik siapa? Ale. Silahkan. Apa ciri-ciri pengguna nafza? Oh, baik sekali. Bagus sekali pertanyaan adik. Berikan aplaus untuk Jale. Baiklah, ada lagi? Oh, mungkin saya jawab dulu pertanyaan adik kali ini. Terus seperti saya bilang tadi, ciri-ciri pengguna nafza ini adalah sering mengalami perubahan suasana hati. Itu gimana? Gelisah gitu. Jadi kita tahu orang yang pengguna nafza itu gelisah dan tidak mau bersosialisasi dengan keramaian, mungkin jauh dari keramaian. Yang kedua itu sering nampak halusinasi. Jadi jika orang pengguna nafza itu sering nanti kita nampak gitu halusinasi sendiri dan depresi, tidak mau bersosialisasi dengan sesamanya. Terus untuk tubuhnya mungkin akan terlihat kurus dan fisiknya pun nampak nanti pengguna nafza itu enggak. Gitu pertanyaan, jawab pertanyaan adik-adik. Ya. Oh, ada lagi? Oh, kalau tidak ada, mungkin saya akan bertanya kepada kalian semua, menandakan kalian semua sudah mengerti dan tahu informasi tentang nafza ini. Baiklah, saya akan buat pertanyaan. Mungkin adik-adik bisa tulis nanti di sini. Nanti selesai penyuluhan ini mungkin dikumpul. Itu pertanyaannya, sebutkan apa aja pencegahan nafza dan bagaimana ciri-ciri pengguna nafza. Oke, sudah? Baiklah, mungkin ini ada materi yang bisa saya beri. Terima kasih buat adik-adik semua sudah menyempatkan waktunya untuk ikut dalam penyuluhan ini. Dan nanti terakhir saya akan bagikan leaflet untuk adik-adik bisa baca di rumah
supaya lebih tahu lagi apa itu nafza dan bagaimana apa jenis-jenisnya. Oke, baiklah, terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih.